Waktu itu masih ada Tante Pit, ya. Om Stup juga masih ada. Ada seorang dokter, Dokter Yusuf, masih ingat nama itu? Nah, Dokter Yusuf pun pernah mengalami bacaan Roh Kudus lewat Om Stup. Kalau saya pernah dengar nama tulang Elisa berapa tahun yang lalu, nah itu tulisan Dokter Yusuf. Nah, setelah dia dipanggil Tuhan jadi seorang dokter di Magetan, terus dia pindah ke Surabaya, dia jadi hamba Tuhan. Waktu itu tahun 70-an, gerejanya di daerah Tambang Boyo, Jalan Tambang Boyo itu daerah Pacar Keling, Surabaya. Setiap Rabu sore jam 4, setiap Rabu, Dokter Yusuf ini membuat pelajaran Alkitab, dan saya ikut. Luar biasa pengajarannya. Soal tabernakel dia ngajarkan. Nah, salah satu pengajarannya yang saya simpan sampai ini, saya masih cukup remaja, tahun 70-an. Dokter Yusuf berkata begini, salah satu kriteria hamba Tuhan itu betul-betul hamba Tuhan adalah kalau anak-anaknya senang mendengar bapaknya ngajar. Saya nggak ngerti, saya masih remaja. Begini diuraikan oleh Pendeta Yusuf. Kalau sampai seorang hamba Tuhan lagi ngajar, anaknya nggak mau dengar, itu pasti dua hal yang terjadi dalam hidup hamba Tuhan itu. Bukan salah satu, dua yang terjadi. Satu, anaknya sudah hafal khotbahnya apa. Ngerti? Artinya apa? Kalau sampai anaknya sih sudah hafal bapaknya mau khotbah apa, tidak ada pewahyuan, ngulang terus. Tidak ada hal yang baru. Ini masih lebih baik, Pak Yusuf bilang. Yang kedua ini celaka. Anaknya nggak mau dengar bapaknya khotbah, sebab enek bapaknya munafik. Di mimbar dan di rumah beda. Wah, celaka sekali kalau begitu. Kira-kira betul tidak, saudara? Itu sangat betul. Dan saya pegang itu sampai hari ini, saudara. Saudara kagum. Kenapa saya kalau khotbah saya mesti rekam? Saya bawa alat rekam. Karena anak-anak saya nggak ikut, mereka selalu tanya. Apalagi kalau sudah tahun baru begini, mereka pasti akan tanya, Papa Tuhan bicara apa untuk tahun ini? Mereka menanti, saudara. Masih ingat dalam Keluaran 33? Mulai ayat 7 sampai 11, Keluaran 33. Ditulis begini, Musa membuat sebuah tenda jauh dari semua perkemahan Israel, dan dia menamai kemah pertemuan. Setiap kali orang mencari Yahweh, pasti masuk ke situ. Nah, yang penting ayat 8, 9, 10 dikatakan, apabila bangsa itu melihat Musa masuk ke tenda itu, berdirilah 3 juta orang lebih itu, lalu sujud mukanya sampai ke tanah, menantikan apa yang difirmankan. Luar biasa. Kalau kita punya predikat hamba Tuhan atau penatua, dengar, bukan berapa lamanya kita jadi penatua jadi hamba Tuhan, bukan itu. Tapi berapa besar penantian umat kepada pewahyuan yang kita terima. Jangan terjadi di antara kita firman-Nya jarang, penglihatan pun tidak sering. Tidak ada penyingkapan penglihatan, gak ada pewahyuan. Jangan sampai terjadi. Karena otoritas kita itu pada firman itu. Segala firman. Karena gak ada firman, gak ada pewahyuan, Eli sadar. Ayat 2 tadi, mata mulai rabun. Ternyata 2 mata, mata jasmani, mata rohani pun sama-sama rabun. Dan pendengarannya pun sudah kurang. Jasmani rohani sudah sama tulinya. Maka itu tidak ada pewahyuan. Eli sadar. Maka itu ketika Samuel dipanggil Sam, namanya anak kecil. Oh, papaku manggil, lari dia. Enggak, aku enggak panggil, tidur. Ya tidur lagi. Baru tidur, Sam, balik lagi. Marah ini orang tua. Bisa bayangkan orang tua kan susah tidur.
Enak tidur dibangun anak kecil lagi. Aku nggak panggil, tidur lagi sana. Samuel itu hebat. Dipanggil lagi. Sam, balik lagi. Saya sadar, kalau saya Samuel, saya nggak mau bangun. Masalah dengar sudah pasti. Sudah 2 kali bilang tidak kok. Betul nggak, saudara? Tapi anak ini luar biasa. Balik lagi. Ketiga kali Eli yang sadar. Wow, kalau itu Tuhan ini. Yahweh berbicara. Dia bangun. Diajari begini begitu kalau kamu dipanggil lagi. Nah, kata begini begitu buat Samuel itu apa ini? Karena ayat 7 tadi bagaimana kondisi Samuel? Enggak kenal, belum kenal siapa Yahweh, dan firman-Nya pun belum pernah dinyatakan. Maka itu anak ini enggak ngerti apa itu. Eli enggak bisa tidur sampai pagi, sebab dia tahu ini penting. Dan waktu pagi itu bangun, ayatnya enggak ada, saudara. Ini cuma logika anak-anak yang saya munculkan. Samuel ketakutan. Masalahnya anak kecil ini tidak diajari firman sekolah minggu, nubuat bahtera, Musa belah laut. Anak ini diajak bicara tentang negara, matinya pemimpin, Ikabod itu disampaikan. Bayangkan, apa nggak bingung anak kecil ini? Apa itu? Maka itu pagi itu Eli paksa ngomong sampaikan. Kamu nggak usah takut. Ayat 18 berkata, semua yang dia terima disampaikan. Semua anak kecil, saudara, yang belum kenal siapa Tuhannya. Itu luar biasa. Dari kisah 1 Samuel 3 saya itu belajar begini, dengarkan. Sekalipun toh kita ini para penatua, para hamba Tuhan, nggak mau dengar Tuhan bicara. Misalnya kita begitu, yakinkan diri kita mulai hari ini, Dia tetap mau berbicara kepada kita. Apalagi dalam kondisi yang gawat seperti ini, Dia pasti berbicara. Maka itu jangan sampai kekurangan pewahyuan dalam hidup kita. Jangan sampai. Yang gak datang season yang pagi tadi. Ingat Musa. Biasa mengembalakan kambing domba. 40 tahun rutin. Maka Tuhan harus belokkan dia. Untuk mendapat sesuatu yang baru dalam hidup. Tahun 86. Di Sorong. Di tempat jalan suci. Pak Dolfi masih ada waktu itu, masih muda sekali 86. Saya hadir di pertemuan para penatua, Pak Jeff Hammond khotbah. Pertama kali saya tahu dari Yeremia 23 ayat 30-31. Coba kita lihat. Menentang, terus? Ya. 31-nya? Lihatlah aku menentang para nabi. Ngeri, saudara. Ternyata ada pencuri firman di dunia ini. Nah, betul enggak? Saya enggak pernah tahu di Alkitab ada pencuri firman. Saya pikir ngapain curi firman itu? Kalau kita mengucapkan firman tanpa yang punya firman menyuruh. Aku menentang ayat 31-nya. Mengucapkan firman loh, saudara, tapi ditentang. Aneh bukan? Kalau kita mau jujur, berarti ada berapa puluh persen para pengajar firman, hamba Tuhan, pendeta yang ditentang Tuhan karena cuma asal ngomong saja dengan lidahnya sendiri. Menakutkan sekali. Maka itu segala firman jangan lupa untuk kita. Lagi sekali bukan banyak doa puasa, tidak, tapi intim, akrab. Sering masuk kamar berdua dengan Yesus saja. Bukan berjam-jam, tidak juga. Jangan salah ngerti. Keluaran 25 ayat 22. Ada 2 kata penting di ayat itu. Keluaran 25 ayat 22.